Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pemetaan kompetensi dasar atau capaian dan IPK, indikator pencapaian kompetensi HOTS, pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 4 disampaikan oleh Dr. Randus Bambang Rudianto. Adapun tugas individu yang saya buat di sini yaitu pemetaan kompetensi dasar atau capaian dan IPK, indikator pencapaian kompetensi HOTS. Sunarti SPDI dari Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengertiannya di sini yaitu kemampuan dan materi pelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Adapun di sini pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Adapun pengertian menurut Mulyasa pada tahun 2007, dia menjelaskan bahwa indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Adapun fungsinya di sini yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Adapun perumusan indikator, yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, lingkungan, dan daerah. Langkah-langkah perumusan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, menganalisis KKO. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Kemudian di sini level operasional ranah kognitif IPK apa yang masuk dalam indikator HOTS. Yang pertama, level 1 pengetahuan dan pemahaman. Kemudian yang kedua, tentang aplikasi. Yang ketiga adalah penalaran. Jadi IPK HOTS ini adalah IPK yang berada di level ketiga, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Baik, saya akan memaparkan
kompetensi dasar dan IPK-nya. Di sini adapun KD sikap spiritual yang pertama 1.8 menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Target KD-nya di sini yaitu mematuhi perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, sikap sosial 2.8 yaitu mengamalkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Target KD-nya di sini yaitu membangun sikap demokratis dalam bermusyawarah. Ketiga, KD pengetahuannya 3.8 menganalisis proses pemilihan. Targetnya yaitu memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. KD keterampilan 4.8 menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Target KD-nya mengoreksi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Adapun analisis KD dimensi pengetahuan yaitu dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Adapun konseptual di sini yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, mengelompokkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian yang faktualnya yaitu C1-nya mengingat, C2-nya memahami, C3-nya menerapkan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Menentukan target pada KD ke IPK penunjang sampai dengan menyusun tujuan pembelajaran dengan benar. Nama Sunarti SPDI, nomor absen 32, jenjang pendidikan MA atau MAK, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 10 semester 2. Adapun analisis KD dan perumusan IPK di sini KD yang pertama 1.8 menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini tingkat kompetensi KD-nya itu dimensi sikap konseptual atau proses berpikirnya dan dimensi sikap menghayati, menunjukkan, menghayati, kemudian membiasakan. IPK penunjangnya di sini yang pertama menghayati dan mengenalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. IPK kunci di sini yang keempat menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian IPK penghayatan membiasakan sikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab dalam bermusyawarah. Kemudian KD yang kedua yaitu 2.8 mengamalkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Di sini proses berpikir dan dimensi sikapnya itu yang menunjukkan, kemudian mengamalkan, menunjukkan, mengamalkan, dan membiasakan. IPK di sini IPK penunjangnya yang pertama menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Kemudian yang kedua mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Kemudian yang ketiga menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Adapun IPK kunci di sini yaitu mengamalkan sikap tanggung jawab dan disiplin, kemudian IPK pengayaan membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin. Ketiga, KD di sini KD 3.8 menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, yaitu di sini dengan IPK penunjangnya. Yang pertama, menjelaskan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menyebutkan biografi Khulafaur Rasyidin, dalam arti di sini 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga menjelaskan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. IPK kunci yang menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kemudian IPK pengayaan penilaian proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Adapun proses berpikir dimensi keterampilan, yaitu di IPK penunjangnya, yaitu merancang P2 proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, yaitu dimensi keterampilannya. Kemudian IPK kunci penyajikan P3 peta konsep pemilihan Khulafaur Rasyidin. IPK targetnya di sini yaitu membuat peta konsep tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin disertai dengan masa kepemimpinan serta prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun rumusan kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran, di sini tujuan pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan menggunakan model problem based learning, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan merancang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin serta meneladani sikap teladan atau akhlak yang dimiliki para pemimpin Khulafaur Rasyidin sebagai contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, itu saja penyampaian video singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.